Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu. Jadi teman-teman, tadi siang itu kan aku agak gabut ya. Jadi aku ngasih caption gitu di Instagram sama di WA. Ini sesuatu kerilis gitu. Dek, ini kurang ke atas dikit sebenarnya, Dek. Tambahin apa ya? Pakai duit nih. Bikin pertanyaan gitu, miris gitu ya. Terus ada beberapa pertanyaan yang dikumpulin, nanti Riris taruh di sini buat tutupin kaca yang retak. Di pertanyaannya mana? Tapi adek ketawa-ketawa di sini tahu. Dia nggak mau ikut pertanyaan yang pertama, nanti aku tulis di sini ya, aku potong di sini ya. Agak gelap, Dek, tolong pencahayaan, Dek, cahaya ilahi muncullah. Ini pertanyaan yang pertama adalah dari yang pertama nih. Aku punya teman, dia sering curhat sedih-sedih gitu, tapi giliran aku curhat balik dia malah cuek aja. Ya gelap pencahayaannya. Kenapa sih kok gelap sih, Dek? Maaf ya kalau misalnya agak gelap, tiba-tiba terang, tiba-tiba gelap, karena menggunakan cahaya ilahi. Aku punya teman, dia sering curhat sedih-sedih. Gimana sih? Aku punya teman, dia sering curhat sedih-sedih, tapi giliran aku curhat balik, dia cuek aja. Ada ya mungkin tipe teman yang seperti ini. Kalau menurut aku atau enggak gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir mau teman kalian respect atau enggak. Yang penting kalau misalnya ada orang perlu bantuan kita, selama kita masih bisa membantu, ya ayolah kita tolong gitu kan. Tapi kalau emang kita nggak bisa membantu dengan suatu hal yang alasan yang bener-bener emang kita nggak bisa bantu, nih udah mentok nih, ya udah. Aku nggak pede pakai jilbab ini, aku mau ganti jilbab dulu. Ini aja ya, Dek. Terus ada lanjutnya. Di sini ada konten kreatorku namanya Ladies Gaby Angeli. Salah, nah kak mau dong bikin konten make up. Nggak bisa ya, jangan maksa, kakak bisa udah pakai konten make up. Nggak bisa. Konten make up itu adalah suatu hal yang mustahil ya, karena emang nggak bisa make up pada dasarnya. Bisa lahir hidup lagi. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Kak, ada orang yang care tapi gini-gini aja hubungannya, kita nggak ada kemajuan. Maksudnya gimana ya? Kak, ada orang yang care tapi gini-gini aja hubungannya, kita nggak ada kemajuan. Gini ya, saat ada orang care sama kita kan nggak bisa tuh langsung mempertanyakan suatu hal kayak, lo ngapain sih care sama gue? Nggak bisa ya. Itu nggak bisa kita memaksa orang itu buat deskripsikan kenapa dia care, itu nggak bisa. Kenyamanan itu nggak bisa dipaksakan gitu. Jadi kalau orang udah care sama kita, terus dia udah nyaman sama kita, ya udahlah, nggak usah diambil pusing dengan pertanyaan ini itu. Kalaupun misalnya dia care karena something yang akan membuat kalian nyaman banget, ya kita tunggu aja dia bakal respect dan respon seperti apa. Jadi nggak usah terlalu dibikin pusing orang care sama kita. Alhamdulillah nggak. Jangan kita memaksakan dia untuk memberi pernyataan kenapa dia care sama kita. Nggak usah banyak tanya deh. Dan aku tuh emang tipe orang yang seperti itu ya. Jadi aku nggak bisa memaksakan orang memberi alasan kenapa dia care sama aku. Sama lah, kalian mencoba buat seperti itu juga. Karena apa? Takutnya mereka udah care sama kalian nih, terus kalian mempertanyakan dan mempertimbangkan supaya endingnya dia malah ngejauh dari kita. Sayang banget kan, orang yang udah care sama kita jadi ngejauh cuma gara-gara dia nggak nyaman karena pertanyaan dan tuntutan ini itu. Jadi jangan pernah menuntut apapun dengan alasan apapun ya. Coba pikir deh, misal kita udah suka banget tapi dia coba pikir misal kita suka tapi dia B aja, kita suka dia B aja sih. Nggak ada cinta sebelum adanya pernikahan. Wih, tepuk tangan. Kalaupun ada, itu cuma keinginan, rasa ingin memiliki, rasa ingin ya gitu deh. Kasih sayang yang sebenarnya itu kita berikan pada seseorang itu ikhlas ya, tulus, tanpa ada niatan pamrih atau aku harus dapet cinta balik. Enggak. Kalau emang kita tulus mencintai seseorang,
kita harus ikhlas mencintai dia. Jadi jangan sampai kita meminta imbalan juga dia mencintai kita gitu, nggak bisa. Cinta itu nggak seperti itu ya, nggak bisa dipaksakan, nggak bisa diminta gitu. Jadi kalau misalnya dia udah nyaman sama kita, kita suka nih sama dia nih, tapi kok dianya B aja ya, ya udah, mungkin dianya nggak suka sama lo gitu aja udah. Ilahi gelap lagi. Oh banget ya cahaya ilahi, oi cepetan boy, nanti ngeditnya kelamaan boy. Udah. Menurut kakak gimana ya sikap kita kalau kita bertemu seseorang yang menurut kita udah tepat tapi dianya nggak maju nggak mundur? Mundur maju mundur, cantik. Kamu menemukan orang yang tepat tapi dianya nggak maju nggak mundur, tergantung kalian punya komit apa dalam hubungan itu. Kalau cuma nggak ada komitmen apa-apa ya itu nggak berpengaruh besar gitu teman-teman. Jadi kalau memang misalnya hubungan kalian tuh udah punya komit nih, kita komit ya, kita jalan hubungan ini. Tapi menurut aku sih ya, kalau komit nggak ada suatu hal yang mengikat atau kepastian yang oke gitu, buat apa komit ya, redup lagi, lewat nggak. Oh jangan ngeledekin Mbak Dede sama cari masalah kok. Lapangan nih, nggak bisa. Nanti udah deket kameranya situ, kalau ditaruh deket kameranya bisa. Adep sih. Ini berusaha ngasih pencahayaan tapi nggak bisa. Adep pencahayaan adep sini. Oh iya ya. Iya, masa ya jangan di depan kamera aja. Maaf ya ini konten kreatornya masih magang, nggak paham. Harusnya kayak gitu deh megangnya. Ini nggak tahu kenapa cahaya ilahinya kurang mendukung banget. Kapak karena udah sore ya. Ya udahlah maksa udah gini ya, udah gini aja. Ya udah. Ya enggak ke muka Mbak aja deh. Sini maksudnya muka Mbak, bukan ke layar. Tadi nyampe mana ya? Oh itu ya. Jadi sok-sokan ya nasihatinnya, padahal juga amburadul sendiri. Kalian tuh harus punya orang menikah, ibaratkan orang menikah ya. Itu nggak mungkin dalam pertengahan pernikahan tuh mereka akan terus merasakan cinta yang sebenarnya atau kasih sayang sebenarnya, itu enggak. Awalnya mungkin akan ada kasih sayang yang khusus di awal pernikahan, tapi nanti di tengah-tengah kalian pasti akan ngerasa bosen, akan merasa kok gini-gini aja ya. Tapi ada tanda kutipnya di situ. Kapan kalian akan bener-bener merasa bener-bener oh ini nih orang yang bener-bener tepat kayak gitu. Jadi misalnya kamu punya komitmen sama orang, terus dianya itu nggak maju nggak mundur, minta kepastian dong. Jangan takut. Ingat, cewek itu mahal, perempuan itu mahal ya. Tapi kalau memang di awal tuh nggak ada komit apa-apa ya kalian nggak berhak buat menuntut apapun ya, karena suatu hal yang dipaksakan itu nggak bagus gitu. Oke, mau tanya Jeng itu siapa? Kepo banget. Nih aku tahu yang nanya siapa ya, nggak perlu dibahas ya itu siapa, nanti nggak bisa jawab juga dia siapa ya. Nanti di part-part selanjutnya ya kalau udah. Masih deh pertanyaan lagi deh. Oh ini ada pertanyaan nih, Mbak Riz kapan nikah sendirian aja? Kata Ika, jangan tanya saya aja nggak tahu kapan saya nikah ya. Semua itu takdir yang ditentukan oleh Allah. Jadi kita menunggu aja. Manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang menakdirkan. Adek, Dek gelap lagi Dek, tolong pencahayaan Dek. Naik. Kalau ditanya soal pernikahan ya teman-teman ya, bisa nggak kasih pertanyaan lain gitu. Kenapa? Karena mungkin setiap orang itu nggak semua orang bisa menerima pertanyaan itu gitu. Kadang kan kita juga punya ya batas-batas dimana kita nggak bisa menerima, kita nggak bisa menerima sesuatu hal yang mungkin perasaan kita emang nggak bisa menerima itu gitu loh. Dan kalau saya sendiri, kalau bisa ditanya kapan saya nikah, saya akan senyum-senyum aja, jawabnya doain, nanti nggak tahu kapan gitu. Pasti bakal nikah tapi nggak tahu kapannya gitu.
Tapi kalian kan nggak tahu di belakang layar itu saya menghadapinya gimana gitu. Bukannya saya marah nih ya. Kalau memang saya kalian mau nanya-nanya kapan saya nikah, nggak usah nanya, udah cariin aja jodohnya. Entah kalau siapa tahu cocok kan beruntung kamu dapat pahala karena udah mempersatukan dua insan yang memang berjodoh seperti itu ya. Terus kemana aku mimpi Mbak Riris, ampun kangen. Emang aku ngangenin Cahaya deh. Cahaya deh. Ini ketawa. Dia pencahayaan ini udah gelap ini. Maafkan keluarga kita yang aneh ini ya. Aku bakal ulang pertanyaannya nih, nanti siapa tahu ada yang cocok di videonya. Kebetulan nih Mbak, kenapa nasi warna putih? Oh, Anda cari masalah sama saya ya. Mana saya tahu nasi itu putih. Itu udah takdir. Kalau kata ayah itu semua itu diciptakan udah adil sama Allah ya. Kata ayah ya Dek ya. Kata ayah itu apapun itu, mau kecoa setelah dia dibalik dia nggak bisa balik lagi, itu udah takdir dari Allah dan itu udah desain yang Allah kasih terbaik buat manusia. Sama nasi juga begitu, itu desain terbaik yang Allah kasih. Coba bayangin kalau tolong jangan tanya lagi pertanyaan itu ya. Cuma bentar mataharinya. Ora pertanyaan nih. Tapi diulang lagi nggak apa-apa, suka-suka dong. Siapa artisnya?